Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri khotbah The Gospel Explained, tetapi dari sejak minggu lalu, saya mulai share screen ya. Dari sejak minggu lalu, Injil itu bukan lagi di-explain, bukan lagi dijelaskan, tetapi Injil itu sudah diproklaim. Injil itu sudah dinyatakan, sudah diproklamasikan. Nah, kita ada di minggu kedua, atau minggu ke-17, ini minggu ke-17 dari seri khotbah The Gospel Explained. Tapi saya tadi katakan The Gospel Proclaim, dan selama 2 minggu ini sebenarnya kita berbicara tentang misi, dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa Injil itu adalah berita keselamatan. Dan pada hari ini, tanggal 15 November, kita melanjutkan bagian kedua dari misi yang masih dalam kerangka The Gospel Proclaim, dan judulnya The Gospel's Fulfillment, jadi penggenapan Injil yang digenapi. Teks kita diambil dari Roma 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kami, jemaat-Mu, menyingkapkan mata hati kami untuk melihat kebenaran terang firman-Mu Tuhan, dan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, kami bukan hanya mengkoleksi kebenaran firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami tahu bahwa jika Tuhan Yesus tidak pernah hadir ke muka bumi ini, maka kami semua tidak akan ada juga sampai hari ini. Dan jika Injil tidak diberitakan, mungkin kami tidak akan hidup pada hari ini. Dan kami tidak akan ada di peradaban yang semaju seperti sekarang ini. Kami menyadari bahwa semuanya ini terjadi karena Engkau, Tuhan Yesus, datang ke muka bumi ini sebagai pemberian terbesar bagi seluruh umat manusia. Dan ketika Engkau hadir, ketika Engkau datang, segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemberian terbesar, yaitu diri-Mu sendiri dengan datang ke muka bumi ini dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu yang memeteraikannya dalam hati kami, mencelikkan mata hati kami, membuka mata hati kami, sehingga hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, dan sikap kami diubahkan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan mengasihi-Mu mengatakan, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita harus bersaksi? Kenapa kita harus memberitakan Injil? Ini kita harus jawab ya why-nya, kenapa kita harus bersaksi. Yang pertama, karena kita dipanggil menjadi saksi Injil. Nah, tadi Rasul Paulus mengatakan di Roma 15 ayat 18, dia berkata, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan. Di sini Rasul Paulus berkata bahwa dia menyampaikan Injil atau dia bersaksi, dia tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain,
kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, dan di situ saya highlight oleh perkataan dan perbuatan. Ya, tadi poin pertama, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk bersaksi, memberitakan Injil. Kenapa? Tadi karena kita dipanggil. Ya. Matius 28 ayat 18, 19, 20, Tuhan berfirman, pergi jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Ya. Dan di dalam Kisah Rasul dikatakan Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan sampai kesudahannya. Sehingga setiap orang yang mendengarkan, mereka akan mendengarkan Yesus Tuhan, ya. Mereka akan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus Tuhan, baru datang kesudahannya. Jadi itu perintah Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus berkata bahwa yang dikerjakan oleh Kristuslah yang dia share, yang dia bagikan. Hari Rabu lalu kita melakukan Purple Book kelas Purple Book secara online, dan yang hadir di situ tidak semua yang hadir di sini hadir. Tetapi saya mengatakan bahwa kita semua dipanggil. Pekerjaan pemberitaan Injil atau bersaksi itu bukan pekerjaan pendeta saja, atau hamba Tuhan sepenuh waktu saja, atau penginjil, atau full timer di gereja, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Dan hal yang paling simpel, yang paling sederhana untuk kita lakukan adalah kita memberikan kesaksian bagaimana seperti Rasul Paulus berkata bahwa apa yang dikerjakan Kristus melalui diriku. Ya. Di situ dalam teks Inggrisnya dikatakan what Christ has accomplished through me. Ya, melaluiku. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan melalui diri Paulus, demikian juga apa yang Tuhan Yesus Kristus kerjakan melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya percaya bahwa kita semua melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Kita semua percaya, saya percaya Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan. Apakah itu kesembuhan, berkat secara finansial, berkat pemulihan hubungan, atau berkat promosi dalam pekerjaan, dalam jabatan, dalam profesi, dalam usaha. Kita melihat perlindungan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kita melihat penyediaan Tuhan bahkan dalam masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, itulah yang kita saksikan. Ya, Bapak Ibu Saudara tidak perlu tahu seluruh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu hafal Alkitab. Ya, kita hanya menyaksikan, kita hanya menceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Ketika Bapak Ibu Saudara belum mengenal Dia atau belum bertobat lahir baru, hanya menjadi Kristen KTP, Kristen identitas saja. Tapi kemudian ketika Tuhan datang, Bapak Ibu mengalami Tuhan dan hidup Bapak Ibu dirubah. Kemudian di situ kita bisa mulai melihat bagaimana Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan mujizat demi mujizat, kebaikan demi kebaikan Tuhan, berkat demi berkat, ya, kita alami. Dan itulah yang kita saksikan. Ya. Dan kita jangan lupa bahwa orang senang sekali mendengarkan cerita. Ya, waktu kita bersaksi, waktu kita bercerita, mereka tidak akan terintimidasi. Ya, ketika kita berkata, kamu bertobat ya, harus percaya Yesus Tuhan, kalau tidak kamu masuk neraka. Enggak, orang akan terintimidasi mendengarkan yang seperti itu. Ya, dan pemberitaan Injil pun tidak vulgar seperti itu, to the point seperti itu. Ya, tetapi ketika orang mendengarkan cerita Bapak Ibu Saudara dan saya, bagaimana apa yang Bapak Ibu alami dalam bagian pelajar yang ketika saudara masih kuliah, ketika saudara masih sebagai pelajar, hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan, bagaimana Tuhan menolong saudara-saudari dalam pelajaran, dalam kuliah, ya, dalam mungkin menyelesaikan skripsi atau tesis atau disertasi, atau bagaimana saudara bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, semua itu
hal yang sederhana yang kita bisa share, yang kita bisa saksikan. Karena Rasul Paulus di sini berkata, aku tidak berani berkata-kata sesuatu yang lain. Dengan kata lain, tidak perlu Bapak Ibu Saudara semua tahu firman Tuhan, ya, kecuali apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, melaluiku, dalam diriku, supaya memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, ya, melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatan. Ya. Misi adalah pekerjaan Kristus yang pertama dan terutama. Misi adalah pekerjaan Kristus yang pertama dan terutama. Kita masuk dalam suasana Natal. Jadi saya melihat background-nya Miss Dita, Ian, di rumahnya Pak Agung ya. Itu sudah Natal. Ya, demikian juga mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara sudah suasananya Natal. Ya. Sudah mulai belanja, sudah mulai siap-siap untuk menyambut Natal. Dan Natal ini sebenarnya kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke muka bumi ini sebagai juru selamat. Ya. Dan itu adalah misinya dia. Misi pertama Tuhan adalah datang ke muka bumi ini. Meninggalkan surga, ya, meninggalkan tahtanya dan inkarnasi. Inkarnasi itu berarti berubah menjadi manusia. Ya. Karena kalau Tuhan datang sebagai roh halus, kalau Tuhan datang sebagai malaikat, mengerikan dan menakutkan dan tidak bisa berbicara dengan manusia, ya, tidak bisa berkomunikasi dan hidup seperti manusia, itu sesuatu yang aneh. Tapi Tuhan mengambil rupa menjadi manusia dan dia datang, dia berbicara dengan bahasa manusia dan berinteraksi dengan manusia, dan dia adalah titisan inkarnasi dari Allah Bapa di surga, ya, menjadi manusia. Dan dia meninggalkan seluruh kenyamanan surga, dia meninggalkan tahtanya, kemuliaannya untuk datang ke muka bumi ini. Misi adalah pekerjaan Kristus yang pertama dan terutama. Tanpa kedatangan Tuhan, kita tidak akan pernah sampai kepada peradaban yang seperti sekarang ini. Dan Injil adalah kisah tentang Kristus yang menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan bangkit dari kematian, agar kita bisa hidup bersama dengan Dia selamanya. Jadi Injil adalah kisah, cerita tentang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, dan bangkit dari kematian agar kita bisa hidup bersama dengan Dia selamanya. Meskipun orang dunia tidak baca Alkitab, tetapi sejarah merekam, mencatat bahwa yang namanya Yesus Kristus itu pernah lahir di muka bumi ini. Ada dalam sejarah. Dia disalibkan. Kuburannya kosong. Dia bangkit. Ya. Bahkan penanggalan kita hari ini, semodernnya manusia tetap menggunakan penanggalan, saya sering mengatakan, sebelum Masehi dan setelah Masehi. Ya. Sebelum Masehi, sebelum berarti Masehi itu dari masa, dari Christ, atau dari artinya juru selamat. Jadi kalau saya terjemahkan sebelum juru selamat dan setelah juru selamat. Ya. Penanggalan kita pun ditandai dengan sebelum juru selamat dan setelah juru selamat. Ya, kalau dalam bahasa Latinnya before Christ BC, dan dalam perjanjian baru setelah Masehi disebut dengan Anno Domini AD. Ya, saya ingat sekali Dr. Lina pernah menyampaikan sekarang digunakan BCE, ya, before Common Era. Jadi sebelum era Common, dia bilang itu mereka ini orang-orang yang berusaha menyangkal sejarah, menyangkal Injil, menyangkal Tuhan Yesus, mereka mengganti dengan BCE, ya, before Common Era dan CE, Common Era. Jadi sebelum era Common itu biasa ya, dan setelah era biasa diselewengkan before COVID era dan COVID era, sebelum pandemi dan setelah pandemi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah manusia berusaha, yang anti Kristus berusaha menyangkal bahwa Tuhan tidak pernah ada, tapi peradaban sejarah
meneguhkan bahwa Tuhan Yesus ini ada. Dia pernah ada di muka bumi, dia disalibkan. Ya, sampai hari ini orang ziarah ke tempat penyalipannya. Dia dikuburkan, kubur yang kosong dia bangkit, dan dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Ya, ada saksi-saksi yang melihat kebangkitannya. Jadi inilah Injil, sesuatu yang tidak bisa disangkal bahwa itu ada, real. Dan itu adalah kabar baik bagi yang kita bagikan kepada dunia. Bahwa kasih Tuhan yang membawa keselamatan bagi manusia. Tadi Rasul Paulus menggunakan oleh perkataan dan perbuatan. Ya, dia memberitakan apa yang Kristus lakukan dalam dirinya oleh perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga dengan perkataan. Ini berarti melalui pemberitaan dan juga tingkah laku yang sesuai dengan yang diberitakan. Seringkali yang menjadi batu sandungan orang untuk mendengarkan Injil dan percaya Tuhan Yesus dan antipati kepada kekristenan dan gereja, karena perkataan yang disampaikan adalah firman Tuhan, tapi tidak selaras dengan perbuatannya. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, waktu dia menyampaikan kesaksian apa yang Kristus lakukan dalam kehidupannya, bukannya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. By word and deed. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian oleh kemurahan Tuhan, kita semua bisa diubahkan semakin serupa dengan Kristus agar jangan karena tingkah laku, cara hidup kita, kelakuan kita, maka orang menolak Injil. Rasul Paulus ini berkata dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Injil itu atau kesaksian itu dibagikan. Saya coba membrowsing identitas tadi malam ketika saya research mempersiapkan khotbah ini. Apa arti kata identitas bagi Anda? Karena penting identitas ini. Identitas ini akan mendefinisikan apa yang kita lakukan. Identitas menurut ini saya browsing aja, saya cari yang paling atas saya dapat dari Forbes.com. Identitas adalah tentang sifat positif tapi juga menjadi sifat negatif. Itu adalah kombinasi dari hal yang Anda lakukan. Bakat Anda di situ, kekuatan Anda di situ, hasrat atau patience saudara di situ, dan apa yang Anda sukai dan apa yang Anda pedulikan. Itulah identitas saudara. Saya ulangi, identitas saudara dan saya adalah, ini bisa negatif, bisa positif ya. Apa yang kita lakukan, di situ ada bakat kita, di situ ada kekuatan kita, di situ ada passion, hasrat kita. Ya, di situ sesuatu yang kita sukai dan yang kita pedulikan. Nah, problemnya, masalahnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali rancu identitas kita seringkali merancukan dengan pekerjaan kita, status kita. Seringkali kita mengidentifikasikan diri kita berdasarkan pekerjaan kita. Ini saya dapat dari psychologytoday.com. Ya. Seringkali kita mengidentifikasikan diri kita berdasarkan pekerjaan kita. Percaya bahwa pekerjaan kita percaya bahwa pekerjaan kita adalah identitas kita. Nah, jebakan dalam pekerjaan adalah identitas kita adalah mengaitkan identitas penuh dan harga diri Anda dengan pekerjaan Anda. Di sini dikatakan Anda bukanlah pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda hanyalah bagian dari diri Anda. Betul ya? Jadi, saya ingin membawa ini dalam terang firman Tuhan. Bahwa saudara dan saya, identitas kita yang kita sukai, passion kita, hasrat kita, kekuatan kita, yang kita curahkan seluruh energi, waktu, tenaga, pikiran, daya, upaya kita, identitas kita, ya seringkali kita salah bahwa pekerjaan kita itu bukan identitas kita. Ya, pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bagian dari diri Anda, tapi bukan identitas saudara. Apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, inilah identitas Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
bersaksi, memberitakan Injil, berbuat baik, ya, mendoakan orang, melayani orang, ya kan, mengajak orang ke live group, mengajak orang datang ke pertemuan hari Minggu kebaktian seperti ini, mengajak orang untuk datang mengenal Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu semua pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya Bapak Ibu hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi identitas Bapak Ibu Saudara dan saya bukan di pekerjaan kita, tapi identitas Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa kita ini diciptakan dalam Kristus, in His image, dalam citranya kita diciptakan. Dan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau, ayat firman Tuhan berkata, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya underline sekali lagi, pekerjaan Bapak Ibu Saudara bukan identitas saudara. Baru-baru ini saya ketemu rekan pendeta, sudah lama sekali saya nggak ketemu ketika saya ke Canisius. Saya sering ke Canisius karena ngurus percetakan buku, publish buku, dan ada buku-buku yang kami akan rilis dalam waktu dekat ini. Saya ketemu dengan pendeta ini dan dia berkata, Pak, dia terlibat dalam, selain melayani, dia terlibat dalam ada semacam pelayanan yang masuk ke politik dan mengajak saya bilang, maaf Pak, saya sudah bagi saya ini identitas saya adalah gembala, dan tugas saya, tanggung jawab saya yang pertama adalah mengembalakan, melatih, memberikan training pada jemaat untuk memperlengkapi mereka bisa melayani. Dan saat ini saya ada training yang diberikan kepada saya untuk mempersiapkan pemimpin. Ya, saya berbicara tentang 113, leadership 113, di mana daya upaya semua saya arahkan ke sana. Dan kemudian saya mengatakan, Paulus selalu menulis suratnya, dia bilang, aku Paulus, Rasul Yesus Kristus. Maksudnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengatakan saya gembala, saya pendeta, identitas saya akan mendefinisikan apa yang saya akan lakukan. Betul ya? Nah, kalau Bapak Ibu tadi mengatakan bahwa identitas Bapak Ibu adalah ya apa? Dosen. Identitas Bapak Ibu misalnya dokter, identitas Bapak Ibu misalnya pegawai negeri, identitas Bapak Ibu Saudara misalnya pelajar, mahasiswa, profesional, atau wirausahawan, wira swasta, atau agent, atau saya tidak tahu Pak. Nah, itu cuma bagian dari diri Anda, tetapi bukan identitas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sebenarnya. Identitas kita ini adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam identitas ini. Kalau kita bekerja, Bapak Ibu menjadi saudara pelajar, mahasiswa, pengusaha, karyawan, ya, dokter, agent, itu cuma bagian dari identitas saudara. Dengan kata lain, tujuan utama kita sebenarnya adalah untuk memberitakan Injil. Jangan jauh-jauh ya interpretasi. Oh, berarti saya harus jadi pendeta, saya harus jadi penginjil. Tidak. Tadi saya tahu Paulus mengatakan, dia tidak berani berkata-kata yang lain kecuali apa yang Kristus sudah kerjakan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian Bapak Ibu Saudara waktu mengalami Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan, itu cerita yang powerful, yang bisa menggugah kesadaran orang untuk percaya kepada Yesus Tuhan. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, memberitakan Injil itu sesuatu yang susah. Cerita saja apa yang Tuhan kerjakan. Itulah identitas kita. Yang lain-lainnya itu cuma bagian. Yang lain-lainnya itu pekerjaan kita, status kita itu cuma platform. Itu cuma panggung
yang Tuhan berikan agar kita menyampaikan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan atau bayangkan, kapan dan bagaimana pertama kali Bapak Ibu Saudara menerima Injil? Siapa yang memberikan Injil untuk Anda? Saya yakin kalau kita tidak pernah mendengarkan Injil diberitakan, saya yakin hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua tidak sampai seperti saat ini. Betul ya? Bahkan saya lagi baca buku ini ya. Saya lagi baca bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir dan bagaimana jika akhirat tidak pernah ditulis. Biasanya menjelang Natal ini buku wajib saya baca. Jadi dikatakan di buku itu kalau Tuhan Yesus tidak pernah lahir, kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara dan saya kita tidak pernah hidup hari ini. Ya. Jadi kalau kita hidup hari ini, kita ada hari ini. Identitas kita diciptakan serupa dengan Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pekerjaan kita, status kita, itu cuma sebagian dari identitas kita, tapi bukan identitas utama kita. Ingat, identitas kita akan mendikte apa yang kita lakukan. Ya. Oke, baik. Poin yang kedua, kita diberdayakan untuk memberitakan Injil. Kalau yang pertama tadi kita dipanggil untuk menjadi saksi Injil, yang kedua kita diberdayakan untuk memberitakan Injil. Rasul Paulus di ayat yang ke-19 dia berkata, dari firman tadi yang teks kita, ayat 19-nya, oleh kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, ini teritorinya Roma, Italia, dari Yerusalem sampai ke Roma, Italia, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi bukan hanya oleh perkataan dan perbuatan, tapi kesaksian kita, pemberitaan Injil itu juga dimeteraikan oleh kuasa, tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk breakthrough, salesnya meningkat dan terjadi, itu tanda. Ketika Bapak Ibu berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi, kemudian terjadi, itu mujizat. Ya. Kesembuhan yang dia alami, breakthrough yang dia alami, itu tanda dan mujizat. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus yang mengerjakan. Kita tidak bisa mengklaim, karena saya pintar, karena saya bisa, karena saya punya network, karena saya punya fasilitas, karena saya punya pengetahuan. Bukan. Tapi oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukan hanya perkataan, perbuatan, tapi juga tanda, kuasa tanda, mujizat, kuasa roh. Semuanya itu untuk memeteraikan bahwa Yesus Kristus itu benar adanya. Dia bukan legenda, dia bukan mitologi kayak mitologi Yunani, bukan. Dia bukan sekedar sejarah, dia real, dia ada sampai hari ini, dan dia bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jadi saya ulangi lagi, bukan dengan perkataan saja dan perbuatan, tapi juga ada kuasa tanda-tanda mujizat dan kuasa roh. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan dia tidak berani untuk membicarakan apapun kecuali apa yang Kristus lakukan dalam kehidupannya, tapi dia juga berkata apa yang Kristus capai melalui dirinya. Jadi bukan hanya apa yang Kristus lakukan, tapi juga apa yang Kristus bisa lakukan melalui dirinya. Ada partnership, ada kemitraan. Ya. Injil ini disampaikan butuh kemitraan, butuh Bapak Ibu Saudara dan saya. Butuh mulut kita untuk menyampaikannya, butuh tangan kita untuk mendoakan, untuk berbuat baik. Butuh telinga untuk mendengarkan. Butuh sumber daya yang kita butuhkan agar Injil, kebaikan Tuhan, itu sampai ke bangsa-bangsa. Bukannya apa yang Kristus lakukan, tapi juga apa yang Tuhan Yesus sanggup lakukan melalui diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saat kita memberitakan Injil, saat kita bersaksi, Kristus yang akan menyelesaikan pekerjaannya melalui kita. Kita memiliki bukti kehidupan yang berubah untuk menjadi kesaksian bahwa kita mengalami Injil secara pribadi. Tadi saya sudah singgung. Kehidupan yang berubah itu
itu tidak bisa disangkal oleh teman-teman Bapak Ibu, oleh saudara, keluarga, relasi bisnis. Orang lain bahwa kehidupan Bapak Ibu ini berubah, ya lebih baik. Ya. Tanda bahwa Tuhan bekerja itu menjadi kesaksian yang tidak bisa disangkal. Sebelum Injil diberitakan, kita sendiri sudah mengalami berita Injil itu. Ini menjadi kesaksian yang powerful. Ya. Juga Kristus melalui umatnya berbicara, bertindak, dan bahkan melakukan mujizat. Melalui kita, Tuhan bisa berbicara, bertindak, dan melakukan mujizat. Melalui kita, melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi misi adalah pekerjaan Tuhan melalui umatnya. Misi adalah pekerjaan Tuhan melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, gereja Tuhan. Tidak mungkin Tuhan datang langsung dan berbicara dari surga, semua orang supaya bertobat. Tidak, Tuhan memakai manusia. Tuhan memakai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menyampaikan pekerjaan Tuhan. Kabar baik. Poin yang ketiga, yang terakhir, kita merefleksikan hati Allah untuk bangsa-bangsa. Ayat yang ke-21, Rasul Paulus berkata, tetapi sesuai dengan apa yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Ini kutipan yang Rasul Paulus ambil dari kitab Yesaya. Sudah dibuatkan oleh Yesaya bahwa mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sebelum Injil diberitakan, Injil adalah pengalaman yang mengubah seseorang. Injil adalah pengalaman yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami. Bagaimana oleh kuasa Injil, kita mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Dan Tuhan sangat mencintai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga Tuhan tidak hanya mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Dia, tapi juga Tuhan mengizinkan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya, Tuhan mengizinkan kita untuk berpartisipasi, to taking part, ya, to participate, mengambil bagian dalam tujuan besarnya, itu kabar baik ini akan menyebar sampai ke ujung bumi untuk memberi setiap orang sebuah kesempatan untuk diselamatkan. Saya share minggu lalu bahwa saat ini dengan teknologi seperti yang kita nikmati hari ini dengan internet, dengan Zoom, dan sosial media, begitu gampang untuk menjangkau orang. Hanya sejauh browsing, hanya sejauh koneksi internet, data, ya, hanya sejauh itu. Jadi maksud saya begitu mudah, tinggal kemauan, mau nggak, ya, untuk mengajak orang datang ke kebaktian minggu seperti ini. Mereka tidak perlu keluar dari rumah, bahkan nggak perlu mandi juga bisa ikut kebaktian seperti ini. Mereka tidak perlu susah-susah, ya. Bisa ikut dengar firman Tuhan hanya dengan kita mengundang mereka. Problemnya, masalahnya, kita mau nggak? Semuanya sudah ada, semua Tuhan sediakan yang kita butuhkan. Masalahnya kita mau nggak? Mungkin sebagian orang merasa pertemuan seperti ini beban. Hari Minggu, perbuk, pertemuan doa, kelas-kelas training seperti beban. Hei Bapak Ibu, Saudara sekalian, ini bukan beban. It's a joy, sukacita. Kalau Tuhan tidak pernah hadir, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak pernah menikmati hidup seperti yang sekarang ini. Jadi maksud saya, kita semua ini berutang kepada Tuhan. Kita tidak berutang kepada manusia. Sudah selayaknya Tuhan mendapatkan yang terbaik dari diri kita, dari kehidupan kita. Janganlah melihat hari Minggu kebaktian seperti ini menjadi beban. Janganlah melihat pertemuan doa hari Sabtu pagi, kelas perbebuk hari Rabu, itu jadi beban. Sudah capek, sudah letih, sudah saya nggak ikut karena saya mau istirahat. Sudah saya nggak ikut karena ada pekerjaan lain yang lebih penting. Sudah saya nggak mau ikut karena bisa nanti saya lakukan kemudian. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa kita semua dijauhkan dari motivasi dan cara berpikir yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan firman kita semua.
dan sudah selayaknya Tuhan mendapatkan yang terbaik dari diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kita hidup hanya untuk Dia. Saya akan menutup ada satu cerita tentang real story tentang seorang tentara Amerika ketika Perang Dunia Kedua sampai ke Kepulauan Fiji. Ini saya ambil dari buku ini, dari Bagaimana Jika Yesus Tidak Pernah Lahir. Ketika Fiji, Kepulauan Fiji ini ada di sebelah timurnya Papua New Guinea dan ada di utaranya New Zealand. Ya. Jadi Kepulauan Fiji ini seperti Hawaii, tapi kalau Hawaii kan dia ini letaknya di sebelah timurnya Papua dan di utaranya Selandia Baru. Dan ketika tentara Amerika ini Perang Dunia Kedua ya, latar belakangnya sampai ke Fiji. Saya bacakan saja dari sini. Jadi ini diceritakan, saya bacakan ya. James C. Havley menceritakan anekdot ini lelucon, yang memberi banyak informasi mengenai berakhirnya kanibalisme. Jadi ketika Injil diberitakan, orang makan orang itu juga berhenti. Ya, suku Fiji ini sebelumnya makan orang, ya, orang dimakan. Ya. Di sebuah suku karena Kristus selama Perang Dunia Kedua, di sebuah pulau yang jauh di Pasifik, seorang tentara Amerika berjumpa dengan penduduk asli pulau itu yang kebetulan bisa berbahasa Inggris dan dia bawa Alkitab. Ya, lalu tentara Amerika ini true story ya, ini bukan karangan, ini cerita nyata. Lalu prajurit itu menunjuk kepada Alkitab yang dibawa oleh penduduk lokal itu di situ yang kebetulan bisa berbahasa Inggris dan dia bawa Alkitab. Lalu tentara Amerika ini nunjuk ke Alkitab itu dan dengan tersenyum penuh arti. Lalu dia bilang begini, kami orang berpendidikan tidak begitu mempercayai buku itu lagi. Dia menunjuk Alkitab, kami orang berpendidikan udah nggak percaya lagi kepada Alkitab itu, katanya. Lalu penduduk pulau itu membalas dengan senyuman. Dia bilang gini, ya untung sekali bagi Bapak bahwa kami percaya kepada buku ini, katanya sambil menepuk perutnya. Dia bilang, oh untung Bapak, untung bagi Bapak, karena kami ini masih percaya kepada buku ini, sambil menepuk perutnya. Maksudnya apa? Kalau tidak, pasti Bapak sudah ada di dalam sini, di dalam perut saya sekarang. jadi maksudnya kalau Injil tidak pernah diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa yang terjauh sekalipun, ini tadi di Fiji, maka orang tetap akan makan orang. Kanibalisme itu salah satu peradaban yang ada, Bapak Ibu, itu bukan isapan jempol ketika manusia belum mendengarkan Injil, ketika Injil tidak pernah dikhotbahkan, diberitakan. Makanya tadi saya bilang, kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke muka bumi ini, Bapak Ibu, Saudara, dan saya, kita belum tentu hidup pada hari ini. Karena peradaban yang begitu liar, barbar, tidak beradab, ya, kanibalisme, perbudakan, dan seterusnya. Ya. Itu kita mungkin tidak pernah hidup hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa biar firman ini menggugah, membangunkan manusia roh kami, Tuhan, jiwa kami, agar kami menyadari bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan nama-Mu dengan apapun yang kami kerjakan pada hari ini. Kami berdoa agar kami semua yang mendengarkannya, kami berubah. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Bapak Ibu mungkin berpikir bagaimana ya saya bisa berpartisipasi dalam memberitakan Injil, bersaksi. Ada cara yang mudah. Bapak Ibu yang pertama bisa berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang dijangkau, berdoa untuk orang-orang yang lagi dilayani. Berdoa untuk keluarga saudara, berdoa untuk relasi saudara, rekan bisnis. Berdoa untuk mereka agar mereka mengenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa memberi untuk pekerjaan misi. Yang ketiga, kita bisa pergi secara fisik, terlibat dalam pelayanan misi.
Tuhan, mau berdoa agar kami jemaat-Mu berpartisipasi dalam memberitakan Injil. Apakah kami berdoa, apakah kami memberi, apakah kami pergi secara fisik. Mau berdoa agar kami semua digugah hati kami untuk tidak hidup bagi diri kami sendiri. Kami tahu bahwa identitas kami ada di dalam Engkau, Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik, dan Kau mau supaya kami hidup di dalamnya. Pekerjaan kami, status kami, itu bagian dari identitas kami. Tapi identitas kami yang sejati, kami adalah citra Engkau yang berjalan di muka bumi ini, Tuhan, yang membawa berita pendamaian, berita rekonsiliasi. Dosa manusia sudah diampuni. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami berdoa, Tuhan, biar kami hari-hari akhir ini yang sudah semakin dekat kedatangan kami tidak pernah tahu, tapi biar kami semakin menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah untuk menyenangkan Engkau, Tuhan, memuliakan Engkau, memberitakan Injil, bersaksi, menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, kami bersyukur bahwa Engkau mengajak berpartisipasi kami. Engkau ajak untuk berpartisipasi untuk membawa Injil ini sampai ke bangsa-bangsa yang belum pernah mendengarkan Engkau. Kami mengucap syukur untuk teknologi internet, teknologi virtual meeting seperti ini, Tuhan, teknologi sosial media, teknologi informasi komunikasi yang membuat kami begitu mudah sebenarnya untuk membawa orang datang mengenal Tuhan. Karena mau berdoa agar jauhkan dari ignorance, ketidakpedulian, jauhkan dari kemalasan, jauhkan dari keengganan, jauhkan dari merasa gengsi, merasa jaim, jaga image, merasa tidak layak untuk kami memberitakan Injil. Tapi kami tahu bahwa anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu, memampukan kami. Seperti Rasul Paulus berkata, bukan hanya oleh perkataan dan perbuatan, tapi juga dengan kuasa, tanda-tanda ajaib, mujizat dan kuasa Roh Kudus sendiri yang memeteraikan pemberitaan Injil yang kami sampaikan, yang memeteraikan kesaksian hidup yang kami sampaikan. Dan kami berdoa, Tuhan, akan melalui hidup kami banyak orang akan datang kepada Yesus. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.